Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan belajar mengenal tentang jenis-jenis gaya yang biasanya bekerja pada soal-soal tentang hukum Newton. Pada video yang sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya tarik atau gaya dorong, tentang gaya berat, tentang gaya tegangan tali, dan tentang gaya normal. Pada video yang kali ini kita akan belajar mengenal tentang gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada permukaan yang kasar yang mana arahnya berlawanan dengan gerak benda. Di sini saya menyajikan kedua gambar. Lihat sekarang yang gambar kiri. Pada gambar kiri ketika seorang ini memberikan gaya aksi kepada sebuah benda, mendorong, maka benda ini juga akan memberikan gaya reaksi. Ya, dimana gaya reaksi ini arahnya berlawanan dengan gaya aksi. Nah, gaya reaksi yang dimaksudkan pada gambar ini adalah gaya gesek. Di sini dapat kita lihat ini adalah perbesaran daripada permukaan ini ya, yang di bawah ini. Jadi antara lantai dengan bendanya itu, ya, antara permukaan lantai dengan benda itu jika diperbesar akan terlihat seperti ini. Ternyata permukaannya kasar, tidak halus. Ini yang mengakibatkan munculnya gaya gesek. Jadi yang dimaksud gaya reaksi pada gambar ini adalah gaya gesek, yang mana gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan gerak benda atau dengan gaya aksi. Ketika mendorongnya ke kiri, sehingga benda bergeser ke kiri atau bergerak ke kiri, maka arah dari gaya geseknya itu ke kanan ya. Arahnya berlawanan dengan gerak benda. Jadi misalkan dibalik, bendanya bergeraknya ke kanan, maka gaya geseknya arahnya ke kiri. Intinya gaya gesek ini adalah arahnya selalu berlawanan dengan gerak benda yang mana bekerja pada permukaan yang kasar. Ya, seperti ini ya. Ini gambar yang sebelah kanan juga seperti itu. Ini total gaya-gaya yang bekerja. Orang mendorong lemarinya ini ke arah kanan sehingga bergerak benda ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri dan seperti itu. Oke, kita pelajari lebih lanjut. Gaya gesek itu ada dua, yaitu ada gaya gesek statis sama gaya gesek kinetis. Untuk gaya gesek statis sendiri itu adalah gaya yang bekerja pada benda selama bendanya masih diam atau bendanya tepat akan bergerak. Intinya masih belum ada pergerakan, baik masih diam atau tepat akan bergerak. Dalam artian masih diam, maka bekerja gaya gesek statis. Sedangkan untuk gaya gesek kinetis itu adalah gaya gesek yang bekerja pada benda selama bendanya itu bergerak. Ya, jadi sekali lagi, ketika benda masih diam atau tepat akan bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis. Sedangkan untuk benda yang telah bergerak atau selama benda bergerak, gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Ya, jadi statis itu diam, kalau kinetis itu bergerak. Ya, jadi perlu kalian ingat sekali lagi, kalau gaya gesek statis itu diam, kalau gaya gesek kinetis itu bergerak. Berikutnya, ini adalah gambarnya ya, arah-arah gaya yang bekerja, ada gaya berat ke bawah, gaya normal ke atas. Jika gaya arah dari gerak bendanya ditarik dengan gaya F itu ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Nah, ini adalah skemanya. Jika gaya tariknya ini kurang dari gaya gesek statis maksimum, maka bendanya akan berhenti. Ya. Dan jika bendanya ini berhenti, jika kasusnya yang seperti ini, kasus yang pertama yang atas ini syaratnya, maka berarti besar gaya gesek statis yang bekerja sama dengan gaya tariknya. Ya, saya ulangi, jika gaya tariknya lebih kecil dari gaya gesek statis maksimum, jadi begini, gaya gesek statis itu nilainya berkisar antara nilai minimum yaitu 0 sampai nilai maksimum. Nilai maksimumnya nanti pakai rumus. Jadi selama gaya tariknya ini kurang, lebih kecil dari gaya gesek statis maksimum, maka bendanya akan berhenti. Dan jika benda berhenti, berlaku hukum itu yang pertama, sehingga besar gaya gesek statisnya sama dengan gaya tariknya atau gaya dorongnya. Lanjut, misalkan misalkan gaya tariknya itu, gaya tarik atau gaya dorongnya nilainya sama dengan gaya gesek statis maksimum, maka bendanya itu masih berhenti, tetapi dia tepat akan bergerak. Maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis maksimum. Sedangkan jika gaya tariknya itu atau gaya dorongnya lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum, maka bendanya akan bergerak.
Nah, saat benda bergerak bekerja gaya gesek kinetis. Jadi saat berhenti maupun tempat akan bergerak bekerja gaya gesek statis. Di mana gaya gesek statis itu jika masih berhenti nilainya sama dengan gaya tariknya atau gaya dorongnya. Namun ketika bendanya sudah bergerak bekerja gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetisnya itu nanti pakai rumus ya, seperti itu. Jadi yang dapat kalian pahami sekarang ada istilah gaya gesek statis maksimum. Kenapa kok ada istilah gaya gesek statis maksimum? Karena nilainya itu berkisar dari negatif 0 ya, dari yang minimum 0 atau tanpa ada gaya gesek statis sama sekali sampai nilai yang maksimum. Jadi gaya gesek yang menghambat benda itu supaya tetap berhenti, supaya nggak bergerak. Gaya gesek yang menghambatnya itu adalah gaya gesek statis dari nilai minimum sampai maksimum. Setelah gaya tariknya melewati dari gaya gesek statis maksimum, barulah bendanya itu bergerak seperti itu. Oke, ini rumusnya. Gaya gesek statis maksimum rumusnya adalah mu s kali n gaya normal. Kalau gaya gesek kinetis rumusnya adalah mu k kali n. Dimana ini simbol mikro kalau kita tentang besaran dan satuan ya. Ini adalah simbol mikro, tapi untuk pada di sini dia ada sebuah besaran, kita membacanya mu. Ini mu s kali yang ini mu k ya, bukan mikro. Kalau satuan mikro kayak mikrometer, mikrokolom, mikrofarad, tapi ini bukan satuan, dia adalah besaran, kita bacanya mu. Mu s ini mu k, di mana mu s itu adalah koefisien gesek statis, sedangkan untuk mu k adalah koefisien gesek kinetis. Fs adalah gaya gesek statis, kalau Fk gaya gesek kinetis. Pada video yang sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya ya. Gaya itu adalah force pakai F besar. Beda dengan gaya gesek. Kalau gaya gesek adalah friction pakai F kecil. F-nya miring gitu. F kecil tapi miring. Ini cara menuliskan simbol gaya gesek sama gaya tarik berbeda. Gaya tarik itu F besar atau gaya dorong F besar. Kalau gaya gesek F-nya kecil dan miring. Friction seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang contoh kasus ya, soal penerapan atau menghitung menyelesaikan yang berhubungan dengan gaya gesek. Ini kasus yang pertama seperti ini ya, diperhatikan. Gaya tariknya besarnya 8 Newton, sedangkan misalkan sudah diketahui gaya gesek kinetis yang bekerja pada benda ini adalah 6 Newton, dan misalkan juga sudah diketahui gaya gesek statis maksimum yang bekerja pada benda adalah 12 Newton, misalkan. Seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah kasusnya ketika gaya tariknya itu kurang dari gaya gesek statis maksimum ya, kita bisa melihat gaya tariknya 8, gaya gesek statisnya adalah 12, maka bendanya diam. Dan saat bendanya itu diam, maka berlaku gaya geseknya nilainya sama dengan gaya tariknya ya. Ya, begini. Kita pakai Newton yang pertama, sigma Fx sama dengan 0. Kita masukkan, berarti gaya-gayanya yang ke kanan adalah positif dan gaya gesek yang ke kiri negatif. Kita pindah ruas, berarti mengisyaratkan gaya gesek yang bekerja pada kasus yang seperti ini itu adalah berlaku gaya gesek statis, di mana nilainya adalah 8. Kita lanjutkan pada kasus yang kedua. Sekarang kita bisa melihat gayanya sama ya, gaya tariknya dengan gaya gesek statis maksimum sama. Nah, karena gayanya sama dengan gaya gesek statis maksimum, maka bendanya masih diam, tapi tepat akan bergerak. Sehingga gaya gesek yang berlaku yang bekerja adalah gaya gesek statis maksimum. Kita pakai Newton yang pertama, seperti tadi, pindah ruas, berarti gaya gesek adalah 12. Nah, kita bisa melihat 12 Newton ini sama dengan gaya tarik atau sama dengan gaya gesek statis maksimum. Nah, selanjutnya kita ke kasus yang ketiga. Kita bisa melihat gaya tariknya lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum. Saat gaya tariknya itu lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum, maka bendanya bergerak. Dan jika benda bergerak, berlaku gaya gesek kinetis. Bukan statis lagi ya, melainkan kinetis. Kalau gaya gesek kinetis sudah ada rumusnya. Nah, jika di soal sudah diketahui 6 Newton, berarti berlaku gaya gesek kinetis yaitu 6 Newton. Ini kasus yang ketiga.
Sekarang kasus yang keempat. Ya, F-nya lebih besar ya, sama seperti tadi, tapi beda nilainya. Tadi 20 Newton, sekarang 45 Newton. Nah, karena gayanya lebih besar daripada gesek statis maksimum, maka bendanya juga bergerak dan berlaku gaya gesek kinetis, di mana nilainya adalah 6, sama. Jadi pada kasus 1 dan kasus yang 2, gaya gesek bekerja berbeda-beda ya. Ada nilai minimum sampai maksimum. Sedangkan pada kasus yang ketiga dan keempat, gaya geseknya sama. Berarti dapat kita simpulkan, untuk gaya gesek kinetis itu nilainya tetap. Saat bendanya udah bergerak, bendanya masih mengalami gaya gesek, besarnya sama selama permukaan kekasarannya sama. Jika beda kekasaran, beda lagi nanti, seperti itu. Sedangkan untuk benda yang diam, karena bendanya diam, maka gaya geseknya menyesuaikan dari gaya tariknya. Jika ditarik dengan 4 Newton masih diam, berarti gaya geseknya bekerja 4 Newton. Jika ditarik dengan gaya 15 Newton masih diam, berarti gaya geseknya adalah 15 Newton. Jika ditarik dengan gaya misalkan 20 Newton, bendanya masih diam tapi tepat akan bergerak, berarti ini gaya gesek ambangnya di 20 Newton. Maka gaya geseknya bekerja tetap 20 Newton. Berarti kalau kita lebihi misalkan 21 Newton, barulah bendanya akan bergerak. Nah, saat benda bergerak bukan berlaku gaya gesek statis, tapi berlaku gaya gesek kinetis. Nah, nanti ada rumusnya. Jadi kalau sudah paham konsep ini, sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan dalam suatu persoalan. Nah, ini ada soal. Sebuah benda dengan massa 6 kg, ya, bendanya massa 6 kg, diletakkan di atas permukaan kasar, di mana koefisien geseknya saat benda masih diam itu 0,3, dan gaya gesek kinetis ketika benda nantinya itu bergerak nilainya 0,1. Dapat kita lihat besar koefisien geseknya berbeda. Untuk koefisien gesek statis 0,3 lebih besar daripada koefisien gesek kinetis yang 0,1. Misalkan diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, pertanyaannya adalah berapa gaya gesek yang bekerja pada benda jika besar gaya tariknya sebesar, ada berapa ini? A, B, C, F, G, ada 5 pilihan ya, yaitu A-nya 10 Newton, B-nya 15 Newton, C 18 Newton, F 25 Newton, dan G 50 Newton. Loh, ini kok habis C kok langsung ke F ya? Kok D dan E-nya nggak ada ya? Oh iya, DE-nya nggak ada, karena tadi saya dikasih tahu bahwasanya DE sekarang sudah sama yang lain. Ya, DE sudah sama yang lain. C. DE karo wong liya. Udah ya. Bercandanya sudah. Sekarang kita lanjutkan. Kita tulis yang diketahui. Masanya adalah 6 kg. Mu S-nya 0,3, mu K-nya 0,1. D2-nya adalah F. Dicari gaya gesek bila mana gaya tariknya adalah bervariasi A, B, C, F, G. DE-nya nggak ada karena DE karo wong liya. DE-nya diambil orang lain maksudnya. Lanjut. Ya, bercandanya sudah, kita serius lagi. Oke, kita cari dulu gaya gesek statis maksimumnya itu berapa sih? Kita harus menghitung dulu. Gaya gesek statis maksimum memiliki rumus mu S dikalikan N, di mana N adalah gaya normal. Ketika bendanya masih datar seperti ini, gaya normalnya kan berubah. Nilainya adalah massa kali percepatan gravitasi. Kita masukkan mu S-nya 0,3, massanya 6, percepatan gravitasi 10. Berarti gaya gesek statis maksimumnya adalah 18 Newton. Ini sebagai acuannya untuk menentukan bendanya diam atau bergerak. Kita lanjutkan. Soal A. Ketika gayanya 10 Newton, berarti kan kurang dari gaya gesek statis maksimum. Sehingga benda berhenti. Kalau benda berhenti, maka gaya geseknya sama dengan gaya tarik itu sendiri sebesar 10 Newton ya. Lanjut soal yang B. Karena B gaya tariknya 15 dan masih kurang dari gaya gesek statis maksimum, benda juga berhenti. Kalau benda berhenti berarti gaya geseknya sama dengan gaya tariknya, yaitu 15 Newton. Lanjut yang C. Yang C kita bisa melihat gaya tariknya sama dengan gaya gesek statis maksimum.
Kalau sama berarti benda tepat akan bergerak, tapi masih berhenti. Berarti besar gaya geseknya sama dengan besar gaya tarik benda itu, atau sama dengan gaya gesek statis maksimum. Nilainya adalah 18 Newton. Nah, ini sudah mentok, ini maksimal. Setelah ini jika ditarik dengan gaya di atas 18 Newton, benda akan bergerak. Pada soal D, karena gayanya lebih besar dari gaya gesek statis maksimum, benda bergerak. Dan karena bergerak, gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis, di mana gaya gesek kinetis sudah ada rumusnya, yaitu mu k dikalikan N. Ya, N-nya itu adalah massa kali gravitasi, seperti itu. Dimasukkan angka-angkanya. M-nya 6, percepatan gravitasinya 10, mu k-nya 0,1, berarti bekerja gaya geseknya sebesar 6 Newton. Ya. Sekali lagi, saat benda bergerak, berlaku gaya gesek kinetis, nilainya sudah ada rumusnya, dan didapatkan hasil 6 Newton. Lanjut yang nomor, ini kok D. D-nya udah kembali sekarang ya. Udah kembali D-nya, dia udah mulai serius, sudah nggak bercanda lagi. Berarti habis ini yang E, 50 Newton. Karena 50 Newton lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum, bendanya bergerak. Berlaku gaya gesek kinetis, sama seperti yang soal yang di atasnya, sama 6 Newton. Jadi gaya gesek kinetis itu nilainya sama, tidak berubah. Tapi kalau gaya gesek statis nilainya berubah-ubah, menyesuaikan, mengimbangi dari gaya tariknya supaya dia tetap berhenti. Seperti konsep hukum yang ketiga, aksi reaksi, besarnya gaya aksi sama dengan reaksi, sehingga besarnya gaya gesek sama dengan gaya tariknya saat benda masih diam, sama besarnya. Nah, berlaku juga hukum yang ke-1, saat benda masih diam, sigma gaya harus 0, sehingga ketika ditarik dengan gaya 20, dia masih diam, berarti gaya geseknya 20. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini, mengenal tentang jenis-jenis gaya yang biasanya bekerja pada soal-soal hukum Newton. Untuk video yang selanjutnya, kita akan belajar tentang penerapan dari hukum Newton pada suatu persoalan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Silakan pantau terus ya channel saya ini. Sesekali silakan cek di deskripsi, barangkali sudah ada muncul link untuk video-video yang selanjutnya. Sekian, saya akhiri, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.